Jadi kalau topinya ciri-ciri bangun datar. Ada yang tahu nggak? Bangun datar itu seperti apa? Tahu. Di sini juga ada sesuatu. Ini adalah ciri-ciri dari bangun datar. Ada yang tahu namanya apa? Tahu. Betul ya? Iya, Bu. Coba jelaskan, Bu. Ini yang namanya persegi. Persegi ini contohnya seperti apa, Bu? Manis. Salah. Tapi Bu yang hari ini. Contoh dari persegi itu kayak kertas surat origami, kayak papan satu, itu yang namanya contoh dari persegi. Kayak meja ya, Bu. Dia habis di meja itu termasuk juga ciri-ciri dari bangun datar. Tapi bukan contoh dari persegi. Iya, Bu. Yang kedua di sini ada lingkaran. Lingkaran itu bentuk apa? Contohnya seperti bola, balon, seperti gambir. Itu adalah termasuk contoh dari lingkaran. Terus ini yang namanya segitiga. Ada yang tahu segitiga itu contohnya kayak apa ya? Pemikirannya kalian Tidak tahu. contohnya itu kayak atap rumah, kayak tenda, itu contoh dari segitiga. Terus ini namanya persegi panjang. Kayak yang dibilang temannya tadi, contohnya meja, tidak. Apa yang tulis, Bu? Apa ada yang tahu juga contoh dari persegi panjang? Pak, pintu, Bu. Itu aja, Bu. Ini juga kertas ini. Ini juga contoh dari persegi panjang. Ya, Bu. Oke, ternyata kalian sudah tahu ya ciri-ciri bangunannya bangun datar itu seperti apa. Iya. Tapi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi ciri-ciri dari bangun datar. Yeay. Oke anak-anak, kalau kalian sudah tahu itu ciri-ciri dari bangun datar itu seperti apa, yang kalian sebutkan tadi adalah contoh dari kehidupan setiap hari kita. Itu yang termasuk dari ciri-ciri bangun datar. Di sini ibu ada gambar. Kalian perhatikan gambar ini. Perhatikan baik-baik ya. Ini gambar. Ini adalah salah satu contoh dari ciri-ciri bangun datar. Perhatikan gambar ini. Kira-kira menurut kalian gambar ini itu termasuk ciri-ciri bangun apa? Bangun datar yang jenisnya seperti apa? Yang ini loh persegi, Bu. Ada yang lain? Nggak tahu, Bu. Ada yang tahu nggak itu namanya apa? Bukan persegi, Bu. Ini namanya jajan Jajan beja. Oh, iya.
Hitunglah ada beberapa sudut, yaitu ada empat sudut, yaitu A, B, C, dan D. Yang kedua, hitunglah ada berapa titik sudut, yaitu ada 4 titik sudut, yaitu A, B, C, dan D. Yang ketiga, hitunglah ada berapa sisi. Ada berapa sisi itu? Ada 4, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Terus ukurlah masing-masing panjang sisi tersebut. Sebutkan sisi yang sama panjang, yaitu A, AB, dan CD. Ya, selanjutnya sebutkan nama sisi-sisi yang sejajar, yaitu AB dan CD juga. Sebutkan nama sisi-sisi yang berikutnya. Pada jajar jenjang ada berapa pasang sisi yang sejajar? Itu ada 2 pasang sisi yang sejajar. Yang pertama, 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Kamu data 2 dimensi yang ditutup oleh 2 pasang kusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar. Dengan pasangannya dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama-sama besar dengan sudut biadanya. Sudah, Bu? Oke, Pak. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok tadi, yaitu yang berkaitan dengan materi sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama itu, hitunglah ada beberapa sudut pada jajar genjang, yaitu ada 4 sudut. Teman-teman di sini ada 4 sudut yang tadi, yaitu A, B, C, dan D. Itu adalah sudut-sudut jajar genjang. Yang kedua itu hitunglah ada beberapa 3 sudut. Ada beberapa titik sudut, yaitu ada 4 titik sudut. Yang pertama itu sudut A, B, C, dan D. Yang ketiga yaitu hitunglah ada beberapa sisi. Sisi jajar genjang yaitu sisi AB, CD, dan AD, dan BC. Itu adalah sisi-sisi jajar genjang. Yang berikut, ukurlah masing-masing panjang sisi tersebut dan sebutkan sisi yang sama panjang, yaitu sisi A akan sama panjang dengan sisi CD, dan sisi AD akan sama panjang dengan sisi CD. Yang berikut, sebutkan nama-nama sisi yang sejajar pada jajar genjang, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC, sisi AD sejajar dengan sisi BC. Itu adalah sisi-sisi yang sejajar pada jajar genjang. Yang berikut, pada jajar genjang ada beberapa pasang sisi yang sejajar, yaitu ada 2 pasang sisi yang sejajar. Yang berikut apa yang kalian ketahui tentang jajar genjang? Bangun datar ada dimensi yang memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan sejajar dengan sama panjang. Kesimpulan dari jajar genjang ini yaitu seperti yang jawaban di nomor 8 tadi, yaitu bangun datar ada dimensi yang memiliki 2 panjang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Selain itu juga jajar genjang juga memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Terima
Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, bagus sekali. Sudah selesai semuanya presentasi hari ini? Sudah, Bu. Oke anak-anak. Dari tugas yang ibu kasih tadi, ada yang bisa menentukan bahwa dada kenyang itu seperti apa? Ada yang bisa sebutkan? Yaitu ada sekalian dari situ. Silakan berdiri. Menurut saya, Bu, jajar kenyang adalah bangunan dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang. Sisi yang berhadapan juga sama besar, selain itu juga sudut yang berdekatan pada jajar kenyang berjumlah 180 derajat dan saling berlurus diagonal. Jajar kenyang membagi dua sama lain. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Itu adalah kesimpulan dari teman kalian tadi. Oke anak-anak, materi hari ini dapat kita simpulkan bahwa materi bangun datar khususnya pada ciri-ciri adalah setiap bangun datar memiliki karakteristik yang membedakan dari yang lain. Ciri-ciri itu meliputi jumlah sisi, panjang sisi, besar sudut, adanya sumbu simetri, dan lain-lain. Memahami ciri ini sangatlah penting untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis bangun datar, serta untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan seperti keliling dan luasnya. Berikut ada beberapa contoh tadi bangun datar. Yang pertama tadi ada persegi panjang, segitiga, lingkaran, terus ada juga yang lainnya yaitu jajar kencang, trapesium, belakang tupat, layang-layang. Persegi panjang itu memiliki dua panjang sisi yang sejajar dengan panjang serta memiliki 4 sudut siku-siku. Terus segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut yang jenisnya bisa berbeda-beda, yaitu ada yang sama sisi, sama kaki, dan siku. Terus ada juga lingkaran. Lingkaran itu dibentuk oleh satu garis kurva yang semua titiknya berjarak sama dari titik pusat dan tidak memiliki sisi atau sudut. Terus ada juga jajar kenyang. Jajar kenyang itu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serta 2 pasang sudut yang sama besar. Terus ada trapesium. Trapesium itu memiliki minimal 1 pasang sisi yang sejajar. Terus ada juga yang namanya belakang tupat, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 2 pasang sudut yang sama besar. Terus ada juga layang-layang. Layang-layang itu memiliki 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari bangun datar. Sudah paham? Sudah. Oke. Di sini ibu punya sesuatu untuk kelompok yang mengerjakan soalnya tadi itu sangatlah bagus. Di sini ada yang jajar. Yang paling bagus itu kelompok B. Nah, ini adalah buat kamu. Nah, kalau kalian masalah, ibu tetap kasih sesuatu buat kalian. Tetap semangat ya. Boleh juga. Tapi nanti ya selesai pelajaran di sini. Mempelajari bangun datar adalah dasar untuk memahami konsep geometri yang lebih kompleks. Kita memahami bangun datar lebih khususnya pada ciri-ciri bangun datar. Oke anak-anak, materi kita tentang bangun datar itu sampai di sini dan materi yang
Ini tugasnya, silakan kerja ya, silakan kerja. Oke, materi kita hari ini mengenai ciri-ciri bangun datar sampai di sini dulu. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa juga mengerjakan tugas yang dikasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita keluar kita berdoa penutup karena tadi kita berdoa, nah penutupnya juga tidak harus berdoa. Berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat